dari kantor Unit Darah Kabupaten Toli-Toli. Saatnya kita ikuti Dialog Kentongan, Radio Tangga Bencana membahas topik mengantisipasi bencana kekurangan stok darah. Waktunya Kentongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dalam program acara siaran Kentongan bersama Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Dari kantor Unit Donor Darah Kabupaten Toli-Toli, saya presenter Anda Maryani Rauf akan menemani kebersamaan Anda untuk saat ini. Dan pendengar, kebutuhan akan darah itu setiap hari pasti ingin kita bisa penuhi, namun berbagai kendala juga masih sering kali ditemukan di lapangan. Dan untuk topik sore hari ini pendengar, kita akan membahas terkait dengan mengatasi bencana kekurangan stok darah. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kita sore ini. Yang pertama saya menyapa Ibu Dr. Suryani selaku Kepala UDD Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat saat ini? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat? Selalu sehat. Iya, tapi masih kekurangan stok darah, dokter ya? Ya, sometimes gitu, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang terpenuhi stoknya, ya seperti itu. Baik, yang kedua pendengar dan juga penonton RRI.net, kita bersama dengan Bapak Amsar SKM MM selaku Wakil Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Sosial dan Pelayanan Darah UDD Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat juga hari Alhamdulillah ini? Sehat juga. Alhamdulillah. Dan pendengar, selanjutnya yang ketiga narasumber kita ada Bung Dedi Nuari S. Bantilan selaku Ketua Wahda Peduli Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu sehat dan juga semangat, Bung Dedi ya. Iya, harus jaga kesehatan karena Harus jaga salah kesehatan. satu syarat donor darah itu sehat. Iya, jadi donor darah itu jika kita ingin sehat, kita harus berdonor ya. Ya, saya langsung ke Ibu Dokter dulu. Ini setiap hari apakah banyak masyarakat kita yang akan mendonorkan darahnya sehingga kebutuhan akan darah di Kabupaten Toli-Toli itu bisa terpenuhi begitu, Bu Dokter? Iya, baik. Jadi kalau ditanyakan misal kebutuhan darah untuk Toli-Toli, itu setiap harinya pasti ada. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kebutuhan darah itu terpenuhi? Itu tergantung. Jadi ada waktu-waktu tertentu kebutuhan darah tidak terpenuhi. Kemudian ada yang memang stoknya sudah ready. Ya, contoh kasus kalau pada saat bulan Ramadan, kami itu berusaha memenuhi stok sebelum bulan Ramadan masuk. Karena pada saat bulan Ramadan kadang-kala orang ada kendala untuk donor darah. Ibadah bukan kendala sih sebenarnya, cuman lebih takut, padahal tidak ada efek samping apapun pada saat beribadah. Misal saat puasa malamnya donor darah itu tidak ada kendala sebenarnya. Kemudian kapan misal ada kekurangan, misal pada saat Lebaran. Nah, saat Lebaran itu kan banyak ya orang yang pulang kampung. Nah, banyak yang mudik begitu, benar banyak yang mudik. Nah, pada saat itu ada yang butuh darah, kami agak bingung untuk memenuhi. Tapi sepanjang perjalanan saya memimpin UDD, alhamdulillah semuanya bisa terpenuhi. Itu terbukti dengan kebutuhan darah kami tahun lalu itu sekitar 2.700. Tapi yang datang, yang mau berdonor itu sekitar 2.900 orang. Alhamdulillah terpenuhi untuk permintaan darah di rumah sakit. Iya, kalau untuk kebutuhan setiap harinya itu berapa banyak kantong yang dibutuhkan dari pihak rumah sakit begitu, Dok? Nah, itu tidak ada angka pasti ya, karena kan namanya sakit kita nggak ada hitung-hitungan satu tambah satu pasti dua, bisa tiga, bisa empat. Jadi kalau dalam sehari bisa ada 10 permintaan, bisa ada 15, jadi tergantung dari rumah sakit. Pasiennya itu tidak ada batasan sih sebenarnya.
Iya, jadi intinya senantiasa selalu bisa disiapkan begitu dok ya untuk stok darahnya. Iya, kami selalu berusaha karena kan darah itu ibaratnya seperti obat ya. Kalau misalnya di apotek lain ada tersedia darah, mungkin pilihannya ke apotek lain. Tapi satu-satunya di Toli-Toli memang hanya UDD yang bisa memenuhi kebutuhan darah. Iya. Oke, saya ke Pak Amsar, pendengar dan juga penonton RRI Net. Pak Ansar, untuk bisa mendonorkan darah, syarat-syarat apa yang harus kita penuhi sehingga kita bisa menghasilkan darah yang memang benar-benar berkualitas dan juga layak untuk didonorkan begitu, Pak? Iya, kalau secara syarat umumnya bahwa pertama kita harus sehat. Iya. Ya. Jadi sebelum kita mendonorkan darah kan tentunya kan dari pihak UDD akan memeriksa mulai dari tensinya, kemudian HB-nya, kemudian lihat lagi riwayat penyakitnya. Kalau memang misalnya ketika sudah diperiksa dinyatakan sehat baru bisa. Seperti itu secara umum. Tapi kalau misalnya nanti untuk spesifiknya nanti mungkin dari pihak UDD yang lihat. Kalau memang bisa didonorkan darah bisa, kalau tidak. Iya. Seperti Jadi itu. sebelumnya diperiksa dulu kesehatannya apa layak atau tidak begitu Pak Iya. Amsar ya. Oke, saya ke Pak Dedi, ini juga selaku Ketua Wahda Peduli. Selaku Ketua Wahda Peduli, ini apakah selama ini juga ada yang sudah dilakukan untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan stok darah, Pak Dedi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan donor darah ini, saya kayaknya sudah sedikit familiar terhadap petugas-petugasnya. Karena di beberapa kegiatan yang kami lakukan, kadangkala kami selipkan satu kegiatan agendanya yaitu donor darah. Sudah di beberapa kesempatan. Kemudian ajakan pribadi juga, baik secara langsung maupun lewat media sosial juga itu kita lakukan. Dan kita punya tips sebenarnya ya. Kalau di Wahda Peduli itu sendiri, kami mendata anggota-anggota kami jenis darahnya apa, sehingga ketika ada permintaan darah dengan jenis golongannya kita sudah tahu akan menghubungi siapa. Tinggal kita tanya kesediaannya bagaimana, kesehatannya, apakah bisa donor darah atau tidak. Biasa mereka langsung OTW ke UTD. Dan mereka ini alhamdulillah antusias untuk donor darah. Ya, kadang-kala kan ada orang-orang itu memiliki jenis darah yang susah untuk dia donorkan karena permintaannya kurang. Nah, ketika dapat gilirannya dia antusias untuk membagikan darahnya seperti itu. Ya, jadi langkah pertama yang dilakukan adalah mengajak teman-teman di Wahda Peduli untuk bisa mendonorkan darahnya begitu Pak Dedi ya. Ya, saya ke Bu Dokter lagi nih. Ya, kita tahu bersama tadi yang disampaikan bahwa ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk bisa mendonorkan darah. Itu seperti apa syarat-syaratnya sehingga juga bisa layak untuk digunakan untuk masyarakat kita begitu Bu Dokter? Baik, kalau untuk syarat-syarat donor darah ya, yang pertama memang harus sehat secara jasmani, rohani. Nah, kemudian kita melihat umur. Batasan umur untuk yang bisa donor itu mulai dari umur 17 tahun? 17 tahun. Kalau luar negeri 18. Kalau kita 17 tahun. Sampai umur 60 tahun untuk pendonor yang pertama kali. Tapi kalau misal pendonornya sudah sering, itu bisa sampai umur 65 tahun. Itu kalau sehat ya, tanpa penyakit sampai umur 65 tahun luar biasa. Nah, persyaratan yang berikutnya adalah tensinya itu kalau sistolnya itu harus di atas 100 sampai 160. Kita masih bisa kompensasi sampai 180. Nah, diastolnya untuk bawahnya itu 90 sampai 100. Lebih dari itu nggak bisa. Nah, untuk HB itu di atas 12,5 sampai 17. Kalau untuk nadi itu 50 sampai 100. Nah, kalau suhu badan itu 36,5 sampai 37,5. Kalau misalnya demam kita nggak kasih, nggak bisa. Nah, terus persyaratan berikutnya tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan. Jadi untuk pasien yang menderita sakit jantung, ginjal, itu kami tidak, mohon maaf, kami tidak menerima karena bapaknya pendonornya lebih butuh sebenarnya gitu. Kemudian pendonor juga harus istirahat cukup lebih dari 5 jam. Terus pendonornya itu
makannya minimal sebelum donor 1 jam sebelum donor itu sudah makan. Ya, jadi harus terisi perut begitu. Betul, ya? Betul. Jadi luar biasa sebenarnya orang-orang yang berhasil donor darah layak donor darah, karena banyak orang yang mau donor darah tapi dengan persyaratan yang begitu banyak. Hanya beberapa orang yang bisa berhasil, dan itu luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena ini kan kembalikan begini, orang mau donor darah berbuat baik gitu kan, beramal, tapi ada lagi seleksi berikutnya. Nah, kalau sudah layak dan berhasil donor darah, berarti orangnya benar-benar sehat tuh, sudah tersaring sebenarnya kan. Dan ini saya biasa bercanda dengan orang tua kalau misal mau mencari anak mantu, harusnya salah satu syaratnya itu pendonor. Karena itu sudah terbukti, itu pasti sehat. Ya, seperti itu. Iya, kenapa sampai dibilang bahwa orang yang berdonor itu bisa menyebabkan tubuh kita menjadi sehat, Bu Dok? Ya, banyak sekali manfaat donor darah ya. Bukan hanya untuk yang menerima, tetapi sebenarnya kita yang memberikan donor darah itu juga mendapatkan manfaat gitu. Selain kita mendapatkan pahala itu, nah untuk fisik kita, tubuh kita itu, yang pertama itu bisa menghindarkan dari resiko terkenanya penyakit jantung. Jadi darah kita ketika didonorkan kekentalannya itu semakin berkurang gitu. Jadi untuk menderita penyakit jantung berkurang. Nah, kemudian terhindar juga dari resiko kanker gitu ya. Jadi di dalam darah kalau misalnya kita mendonor, zat besinya itu mulai berkurang. Nah, itu akan mengurangi penyakit kanker. Nah, yang berikutnya mungkin yang paling orang cari ya. Jadi ini agak kebalik, kalau di masyarakat biasanya dengar itu mitos kalau donor darah setelah itu akan naik berat badan. Tapi sebenarnya dengan donor darah malah menurunkan berat badan, karena ketika donor darah kalori yang terbakar itu sangat banyak, sekitar 600-an. Kalau kita estimasi ke nasi, kita makan nasi itu bisa sampai sekitar 4 sendok nasi. Jadi banyak gitu kelebihannya untuk donor darah. Iya, setelah kita tahu sebenarnya manfaat dari donor darah ini begitu banyak, mengapa kita malas ataupun juga enggan untuk berdonor? Ya, saya ke Pak Amsar lagi nih, Pak Ansar. Sebenarnya bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak UDD untuk bisa mendorong masyarakat agar mau mendonorkan darahnya? Apakah pelayanan UDD ini 1 kali 24 jam atau hanya waktu jam kantor begitu? Iya, kalau untuk kerjanya UDD ini sudah 1 kali 24 jam. Jadi ada memang beberapa shift yang jadi tetap selalu ada yang standby, Pak ya? Standby di sini. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan sudah sangat banyak. Yang pertama sudah pernah melakukan kerjasama dengan pihak bandara, yang mana secara rutin pihak bandara mendonorkan darahnya. Kemudian dari pihak baik angkatan darat maupun di angkatan laut. Dan kami berharap sebenarnya kalau dengan artinya semua organisasi bisa bekerja sama dengan pihak UDD, sehingga kebutuhan darahnya kita memang betul-betul terpenuhi, maupun misalnya bahkan kita berharap bahwa semua kebutuhan darah yang ada di Toli-Toli bisa terpenuhi semua secara umum. Ya, Pak Amsar biasanya kan setiap waktu itu ada hari-hari tertentu, misalnya hari-hari besar, misalnya HUT TNI, HUT Bayangkara, termasuk juga kami pihak RRI senantiasa melakukan donor darah ketika mungkin kami memperingati hari radio. Nah, ini apakah mungkin ketika sudah mengetahui bahwa ada hari besar ini cepat-cepat jemput bola atau seperti apa begitu, Pak? Iya, kalau untuk hari besar memang biasanya kadang kami dari pihak PMI dengan UDD menghubungi, misalnya contohnya ketika ada hari besar misalnya di pameran, biasanya kami ikut juga dalam situ, ambil bagian ambil tempat untuk mendonorkan darah. Begitupun juga hari-hari besar yang lain, kami berupaya untuk menghubungi pihak yang berulang tahun misalnya, untuk bisa berpartisipasi untuk donor darahnya. Jadi memang sudah jemput bola begitu Pak Amsar ya. Lebih gesit biar semakin banyak kantong darah yang bisa kita peroleh begitu Pak Amsar. Baik pendengar dan juga penonton, sebelum kita lanjut lagi bahasan kita dalam program Kentongan sore hari ini, kita akan jeda sesaat lagi dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Waktunya Kentongan. Sebagai salah satu negara yang tercatat memiliki gunung aktif terbanyak di dunia,
Sudah pasti juga menduduki peringkat pertama dengan jumlah korban jiwa terbanyak. Melihat kondisi tersebut, sosialisasi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi erupsi gunung berapi harus terus ditingkatkan agar erupsi tidak lagi memakan korban jiwa. Beberapa tips yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila erupsi gunung terjadi di daerah kita, antara lain: 1. Membawa perlengkapan siap siaga saat evakuasi. 2. Kosongkan dan jauhi lokasi berbahaya. 3. Bawa binatang peliharaan saat evakuasi. 4. Lakukan merunduk, berlindung, dan bertahan. 5. Mencari berita atau informasi melalui alat komunikasi atau radio. 6. Ikuti arahan dari petugas yang berwenang. Pendengar dan penonton, kita masih bersama dalam program acara Kentongan Radio Republik Indonesia Toli Toli di program 1, dan sore ini kita masih bersama di kantor unit donor darah Kabupaten Toli Toli membahas terkait dengan topik mengantisipasi bencana kekurangan stok darah. Kita bersama dengan Ibu Dr. Suryani, kemudian juga ada Pak Amsar dan juga Bung Dedi dari Wahda Peduli Kabupaten Toli Toli. Saya ke Bung Dedi dulu nih. Bung Dedi, selain tadi mengajak teman-teman dari Wahda untuk turut serta dalam mendonorkan darahnya, apakah selama ini Bung Dedi juga mungkin bisa membantu masyarakat kita, misalnya yang berada di rumah sakit, kemudian juga butuh darah, apakah pernah menginformasikan kepada teman-teman atau kepada halayak masyarakat bahwa ayo berdonor, ini sekarang sedang dibutuhkan golongan darah seperti ini untuk pasien kita atas nama seperti ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak Dedi. Baik, terkait dengan pertanyaan itu sebenarnya itu sudah ada terobosannya dari pihak UTD ya. Bagi setiap pendonor sudah barang pasti itu dia akan mendapatkan notifikasi dari UTD. Kalau dulu notifikasinya hanya berupa ajakan bahwa sudah waktunya mendonorkan darah. Tapi kalau sekarang itu lebih inovatif lagi. Di situ sudah tertera nama-nama yang akan menerima donor darah. Sudah dengan usianya, namanya, ruangannya. Jadi itu lebih memudahkan, sehingga informasi yang kita dapatkan dari notifikasi itu bisa kita kemudian salin, kita bagikan lagi, baik itu lewat WhatsApp, Facebook, apalagi lebih cakupannya lebih luas lagi, sehingga terbantukan kita oleh notifikasi yang diberikan aplikasi kita, aplikasi ya. Nah, itu salah satu terobosan yang diberikan oleh UTD. Kemudian ajakan-ajakan lain lewat mungkin ketika bertemu di tempat-tempat ramai, kita kadang-kala ada waktu-waktu luang bertemu dengan saudara-saudara kita mungkin di masjid atau mungkin lagi olahraga, kita sampaikan hal-hal begini kadang sepele namun begitu besar manfaatnya kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu Ibu Ani. Ya, Bung Dedi, jika melihat kondisi di lapangan yang ada, apakah masyarakat itu butuh kantong darah, butuh donor darah karena mungkin mengalami kecelakaan atau mungkin ada penyakit tertentu, atau seperti apa di lapangan yang terjadi begitu Pak Dedi? Itu banyak sih, banyak banyak kasusnya penyebab, ya. Baik itu kecelakaan seperti yang Bu Ani sampaikan tadi, mungkin ada juga yang mungkin melahirkan kekurangan darah. Ya, banyak yang kita dapatkan terkait dengan kebutuhan darah. Cuma mungkin di sini berhubung ada Bu Dokter dan juga pengurus UTD, kalau dari apa yang kami dapatkan di lapangan, beberapa faktor yang menyebabkan kenapa orang-orang itu seperti terlihat enggan untuk mendonorkan darah. Sebenarnya yang pertama yang kami dapatkan itu adalah ketidaktahuan mereka terkait dengan syarat-syarat apa saja yang harus mereka penuhi untuk dapat mendonorkan darah. Yang kemudian selanjutnya itu ada yang fobia terhadap jarum suntik ya. Dan terakhir yang saya dapatkan itu mereka belum mendapatkan informasi terkait apa keuntungan daripada donor darah. Salah satu di antara keuntungan kita mendonorkan darah sebagaimana yang disampaikan oleh narsum kami tadi, yaitu kita dapat check up gratis ya.
memeriksa kesehatan secara gratis. Itu kalau kita periksakan ke dokter mungkin biayanya agak cek mahal. asam urat sekian, misalnya Tapi kolesterol. Kalau kita rutin ikut donor darah itu akan ketahuan kalau kita mungkin tidak bisa donor darah. Kenapa tidak bisa donor darah? Apa itu? Disampaikan oleh petugasnya. Ini. Akhirnya kita bisa tahu ternyata saya punya ini. Apa yang saya harus lakukan? Ketika kita sudah berhasil melewati proses pemeriksaan, berarti kita sudah dalam kategori sehat seperti itu. Nah, itu yang saya dapatkan di lapangan. Seperti itu, Bu Ani. Oke. Baik, saya ke Pak Amsar ini. Pak Amsar, sebenarnya berapa banyak target kantong darah yang dibutuhkan setiap hari untuk bisa memenuhi kebutuhan stok darah khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak? Iya, kalau kita melihat untuk kebutuhan, kalau secara menurut WHO itu untuk kebutuhan darahnya kita dia 2% dari jumlah penduduk, ya. Itu setiap tahun. Contohnya misalnya kalau kita punya jumlah penduduk misalnya 10.000, berarti harus kita terpenuhi kurang lebih 200 kantong darah. Tapi alhamdulillah untuk Toli-Toli ini seperti yang disampaikan oleh dokter tadi bahwa kita tidak kekurangan. Tapi secara umum kita lihat bahwa memang untuk darah ini memang hampir semua, bahkan di Indonesia kita kekurangan. Tapi alhamdulillah untuk Toli-Toli sendiri kita bahkan sempat ada kelebihan tapi itu kan tidak menjadi kebanggaan kita sebenarnya, karena memang secara nasional bahwa kita memang harus kurang lebih 2% dari jumlah penduduk, ya. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk Toli-Toli bisa kita terpenuhi. Iya, bisa tercukupi berarti Pak ya, tidak kekurangan begitu ya. Alhamdulillah. Iya, selama ini ada kendala tidak Pak untuk mendapatkan stok darah untuk bisa memenuhi kebutuhan kita? Ya, kalau untuk terpenuhinya, karena kan begini, untuk golongan untuk darah ini kan ada beberapa jenis, ya Pak. Ada A, ada B, ada AB dan O. Nah, kadang biasanya kita kekurangan B ada. Artinya maksudnya secara umum empat golongan ini terpenuhi, tapi kalau bisa kita lihat satu-satu biasanya kadang kurang. Iya, jadi pasti ada kurangnya pasti juga ada ya. kurangnya, ya. Oke, baik. Pendengar, saya masih ke Ibu Dokter lagi nih, Bu Dokter ya. Kita ingin agar kebutuhan stok darah di Kabupaten Toli-Toli ini bisa tetap selalu tercukupi. Nah, selama ini Bu Dok, kita sebagai masyarakat ini masih ada yang enggan ataupun juga wah ini takut. Tadi katanya Pak Dedi takut jarum suntik lah, inilah, itulah ya. Bagaimana sebenarnya dari pihak UDD sendiri mengedukasi masyarakat agar mau mendonorkan darahnya? Apakah lewat itu pengumuman ataupun juga sosialisasi ke dinas-dinas terkait atau mungkin ke pelajar? Silakan Bu Dokter. Ya, baik. Jadi di UDD sendiri ada memang petugas khusus yang untuk menjangkau pendonor-pendonor baru. Jadi kami sebutnya rekrutmen donor. Nah, mereka ini bertugas untuk mengedukasi, memberikan informasi ke masyarakat supaya masyarakat paham, mengerti dan mau untuk donor darah. Nah, setelah mau, mereka bisa mengajak orang lain untuk donor darah dan bahkan berkesinambungan gitu. Nah, kegiatan-kegiatan untuk edukasi, sosialisasi ini sudah banyak sekali kami lakukan. Salah satunya di SMA melalui PMR. Nah, kenapa kami untuk tahun ini kami fokusnya ke anak SMA karena kami mengharapkan ada pendonor darah sukarela yang umurnya lebih muda. Jadi untuk berdonor darah mereka masanya lebih panjang gitu. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi ke instansi-instansi. Ini alhamdulillah saya juga mau berterima kasih ke RRI karena ini bukan kali pertama kami diberikan waktu ruang untuk menyebarkan informasi, karena kalau lewat RRI saya yakin dan percaya jangkauannya lebih luas. Dan mudah-mudahan ini akan berpengaruh pada pendonor sukarela yang memang datang karena sudah waktunya untuk donor darah, bukan karena pamrih atau menunggu ada yang butuh sekali baru datang. Karena sometimes ada orang yang seperti itu, tapi kami sangat berharap
untuk pendonor darah sukarela itu datang kalau sudah waktunya 2 bulan atau ada notifikasi dari kami. Iya, biasanya ada WA yang masuk Iya, begitu dok ya. benar. Karena setiap harinya itu kami mengirimkan notifikasi sekitar 5.000 untuk pendonor darah sukarela. Jadi di dalam sistem kami pendonor darah sukarela itu ada sekitar 9.500 orang. Nah, setiap hari itu kami mengirimkan notifikasi mengingatkan sudah waktunya donor gitu. Iya. Ketika mungkin sudah diingatkan, apakah ada yang cepat-cepat datang langsung atau mungkin ada juga yang enggan, malas atau mungkin faktor penyebab lainnya seperti itu dok? Alhamdulillah banyak yang datang, tapi ada juga yang menunda berapa hari karena kesibukan seperti itu, atau ada yang dalam keadaan sakit, jadi memang tidak bisa datang. Tapi selama sepanjang saya di sini, alhamdulillah mereka datang. Iya. Ketika mengedukasi masyarakat pentingnya berdonor, apakah ada hambatan juga yang dihadapi oleh pihak UDD sendiri, Bu Dokter? Ya, kalau hambatan pasti ada ya di lapangan, namanya mitos-mitos. Saya juga heran di tahun 2024 masih percaya mitos, masih takut dengan itu tadi salah satunya, kalau berdonor darah nanti berat badannya tambah naik begitu. Kalau jarumnya takut sakit, padahal jarum yang sekarang itu beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu agak besar begitu dok ya, Benar. sekarang lebih halus lagi. Benar, karena kan penemuan selalu kan yang selalu ada yang terbaru, selalu update ya, dan kami berusaha memilih jarum yang memang ya minimal lah sakitnya begitu. Kalaupun sakit ya kayak digigit semut aja kali ya. Kalau digigit semut mah semua mau begitu, tidak sakit begitu dok ya. Betul. Iya. Saya ke Pak Amsar lagi nih, Pak Amsar, kita tahu bersama bahwa setiap hari kita pasti harus butuh darah begitu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Nah, ini dari pihak UDD sendiri, apakah ketika kita ingin berdonor harus datang langsung atau mungkin ada petugas yang juga bisa datang langsung ke masyarakat atau menjemput bola begitu, Pak Amsar? Iya, kalau untuk donor darahnya kita langsung ke UDD. Iya, karena proses untuk pengambilan darahnya kan itu butuh proses. Nah, kalau kecuali misalnya kalau teman-teman dari UDD turun ke lapangan misalnya ada kegiatan bisa langsung di sana. Tapi sepanjang ini sekarang masih ketika misalnya kegiatan tidak ada tetap langsung ke kantor sini karena prosesnya kan di sini pengambilannya. Kecuali kalau misalnya seperti tadi, misalnya contohnya RRI bikin acara misalnya, terus panggil teman-teman dari UDD untuk berdonor di sana. Kita siapkan anunya. Kita siapkan alatnya untuk pengambilan dan sebagainya, tenaganya, kita ke sana. Tapi kalau untuk satu-satu masyarakat enggak. Belum sampai situ. Belum pernah ya? Iya, belum pernah. Okay. Baik, Pak Amsar, kalau melihat kondisi yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, apakah stok darah itu memang benar-benar selalu dibutuhkan atau mungkin hanya ketika terjadi ini ada yang mau dioperasi atau mungkin ada yang kecelakaan dan juga lain sebagainya begitu Pak? Ya, sampai saat ini memang trennya untuk donor darah itu yang seperti itu. Ketika ada kecelakaan, kemudian ketika ada operasi untuk kehamilannya, sampai untuk saat itu untuk donor darahnya. Tapi yang lain kayaknya belum untuk Toli-Toli. Ya. Seperti apa kemudian koordinasi yang dibangun oleh pelayanan dan juga UDD untuk memenuhi ketersediaan stok darah ini, Pak? Ya, jadi kami tetap kalau untuk dari PMI kami tetap berkomunikasi dengan pihak UDD, yang mana setiap ada kegiatan kemudian kami juga ikut turun di sana untuk edukasi masyarakat untuk ini. Kemudian ada juga keistimewaan dari donor darah ini, ada penghargaan yang diberikan oleh PMI. Ada reward begitu ya? Ada rewardnya. Ketika misalnya ada hitung-hitungannya ya, Dok. Ketika misalnya berapa kali dia donor darah, nanti ada penghargaan dari pemerintah. Seperti itu. Jadi ada penghargaan juga untuk lebih memotivasi masyarakat kita untuk melakukan donor darah, Dok ya?
Oke, saya ke Bung Dedi nih. Bung Dedi ini selaku Ketua Wahda Peduli ya, berarti memang betul-betul peduli juga kepada masyarakat kita ini ya, untuk membantu memenuhi stok darah. Nah, selama ini Bung Dedi melihat langsung di lapangan, apakah juga ada saudara-saudara kita misalnya di luar Kabupaten Toli-Toli yang ingin dibantu untuk pemenuhan stok darahnya? Misalnya ketika ada terjadi bencana alam, seperti misalnya di Palu atau mungkin di kota-kota lainnya di Indonesia begitu Bung Dedi? Kalau soal itu, ini kan Wahda Peduli Toli-Toli ini bukan hanya di Toli-Toli. Oh iya. Ya, semua ada. Baik di Palu, Makassar, di hampir setiap daerah di Sulawesi, khususnya Sulawesi itu terdapat Wahda Peduli. Sehingga ketika ada informasi-informasi kebutuhan darah walaupun bukan di daerah kita, kita bisa menghubungi teman-teman kita yang berada di wilayah tersebut, sehingga insya Allah itu memudahkan. Yang terpenting itu adalah datanya harus jelas, sehingga teman-teman yang mendapatkan informasi itu bisa langsung OTW. Artinya kita itu langsung menuju ke UTD untuk menurunkan darah. Seperti itu Bu Ani. Iya, jadi memang sudah banyak langkah juga yang dilakukan oleh pihak Wahda Peduli untuk membantu masyarakat agar stok darah ini bisa terpenuhi begitu Bung Dedi. Iya, siap. Terlebih lagi dalam kasus-kasus mungkin kebencanaan. Ya, kalau saya sendiri ini sudah sempat ke Masamba, ada sempat lalu bencana di sana, banjir ya kalau tidak salah, banjir bandang, kemudian ke Mamuju juga, dan ke Palu. Ya, itu kita ke sana terkait dengan kebutuhan darah pasti ada, dan kita koordinasi dengan teman-teman yang ada di sana. Seperti itu Bu Ani. Iya, Bung Dedi, apakah ini hanya fokus pada mungkin masalah fisik atau pengobatan fisik, atau fokus ke darahnya untuk Wahda Peduli sendiri? Kalau kita sebenarnya banyak, tapi kan niat dasarnya sini kan adalah kepedulian, sehingga apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Terlebih lagi ini masalah darah ini masalah nyawa ini. Sedangkan hanya bencana fisik mungkin seperti bangunan-bangunan yang roboh kita bantu, apalagi terkait dengan nyawa kita harus bantu seperti itu. Ya, apakah ada niat mungkin Bung Dedi ke depannya untuk membentuk sebuah grup ya, misalnya WA atau mungkin grup Facebook, media sosial untuk membantu masyarakat ketika mungkin ada butuh darah, ini kita bisa share supaya masyarakat luas bisa tahu, karena kan sekarang siapa yang tidak pakai gadget? Semua anak-anak kecil pasti pakai, bahkan juga orang tua pun bisa pakai begitu Bung Dedi. Iya, sebelumnya memang sudah kita buatkan grup ya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi di awal-awal pertemuan, bahwasannya dulu kita itu punya grup WhatsApp terkait dengan orang-orang yang peduli terhadap sesama, apapun masalahnya, apalagi terkait dengan darah. Kemudian kita juga punya media sosial, akun Facebook. Jadi setiap, khususnya Toli-Toli, setiap teman-teman yang membutuhkan sesuatu, apapun itu mereka akan tag nama akun kita ya. Pokoknya apapun itu terkait dengan masalah-masalah mungkin kemanusiaan, sosial, darah, semua itu masuk. Seperti itu, Bu An. Iya. Baik, pendengar dan juga penonton, kita masih bersama di program Kentongan Radio Tangga Bencana RRI Toli-Toli menemani Anda. Kami akan kembali sesaat lagi setelah kita dengarkan jeda berikut ini. Berbagai bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 garing antara lain yaitu 1. Bencana alam, 2. Bencana non-alam, 3. Bencana sosial, 4. Kejadian bencana, 5. Gempa bumi, 6. Letusan gunung berapi, 7. Tsunami, 8. Tanah longsor, 9. Banjir, 10. Banjir bandang, 11. Kekeringan, 12. Kebakaran, 13. Kebakaran hutan dan lahan, 14. Angin puting beliung, 15. Gelombang pasang dan badai, 16. Abrasi, 17. Kecelakaan transportasi, 18. Kecelakaan industri, 19. Kejadian luar biasa, 20. Konflik sosial atau huru-hara, 21. Aksi teror dan sabotase. Nah, hindari berbagai bencana dalam kehidupan Anda. Produksi RRI Toli-Toli.
Baik, pendengar dan penonton RRI.net dan juga pendengar di rumah, kita masih bersama dalam program Kentongan Radio Tangga Bencana bersama program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Dan kita masih bersama dari kantor unit donor darah Kabupaten Toli Toli bersama saya Mariani Rauf dan juga ketiga narasumber kita sore hari ini. Saya ke Bu Dr. Suryani lagi. Sebenarnya apa yang perlu diberikan kepada masyarakat kita, khususnya yang sudah mendonorkan darahnya, karena setetes darah ini pasti akan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Reward apa yang sudah diberikan oleh pihak UDD sendiri kepada masyarakat? Ya, jadi untuk pendonor darah yang rutin ya, kalau dari UDD itu apalagi dari pusat ya, dari PMI itu memberikan penghargaan, apresiasi ya. Jadi untuk yang kalau sudah pernah donor darah 10 kali, kami itu memberikan PIN dan piagam penghargaan. Nah, 10 kali itu ditandatangani oleh kepala UDD. Nah, kalau sudah lebih lagi 25 kali, itu akan diberikan lagi penghargaan, itu ditandatangani oleh ketua PMI ya. Terus kalau naik lagi donor darah sebanyak 50 kali, itu akan diberikan piagam penghargaan dan itu ditandatangani oleh bupati kalau untuk kabupaten ya. Terus untuk pendonor yang sudah pernah donor 75 kali, itu akan mendapatkan PIN dan penghargaan juga yang ditandatangani oleh gubernur. Nah, kalau mencapai 100 kali itu akan mendapatkan piagam penghargaan Satya Lencana dari Presiden gitu. Jadi sebenarnya ada reward yang diberikan untuk masyarakat kita yang rutin mendonorkan darahnya begitu Bu ya. Iya, karena selain mendapatkan reward, pahala juga disiapkan untuk kita ya. Benar sekali. Iya. Ya, sebenarnya ini masih banyak juga tentunya persyaratan yang harus dipenuhi. Kebanyakan ini khususnya untuk ibu-ibu ya, mau mendonorkan darahnya tapi ketika mungkin sudah donor, ada darah yang mungkin layak untuk didonorkan, ada juga tidak. Sebenarnya prosedurnya seperti apa Bu Dokter? Jadi kalau untuk perempuan, ini saya agak kelupaan bilang tadi, persyaratan untuk perempuan. Jadi kalau perempuan dalam keadaan haid atau lagi hamil, menyusui, itu kami tunda dulu. Jadi itu tidak layak kategorinya ya. Kemudian dari berat badan, jadi berat badannya itu harus lebih dari 45 kilo baru bisa layak untuk donor darah. Nah, kalau darah ya semuanya diterima ya, yang penting prosedur untuk jadi gini, ketika orang donor darah itu ada SOP pengolahan darah. Nah, salah satunya adalah pemeriksaan terhadap penyakit-penyakit yang infeksinya melalui transfusi darah. Jadi kalau berhasil melewati proses itu dan dinyatakan aman darahnya, nah darah itu yang akan diberikan untuk transfusi pada pasien. Jadi seperti itu. Kalau untuk perempuan ya keadaan-keadaan khusus tadi yang haid, hamil, menyusui memang kami tunda dulu sampai sudah layak baru boleh donor kembali. Ya, saya ke Pak Amsar ini, jika melihat kondisi di lapangan ketika mungkin banyak terjadi kecelakaan, apalagi mungkin ketika tahun baru banyak yang butuh darah begitu Pak. Sebenarnya prioritas itu apakah pasien yang sudah rawat inap atau juga mungkin pasien yang memang betul-betul sudah membutuhkan darah, seperti misalnya mengalami kecelakaan, pendarahan, seperti itu Pak? Iya, jadi untuk kebutuhan seperti itu kita tidak melihat misalnya yang mana duluan. Jadi ketika misalnya contohnya kan penanganan misalnya ada kecelakaan, terus tiba-tiba ada yang hamil, diupayakan dua-dua bisa langsung terpenuhi dua-dua. Tidak melihat bahwa ini yang duluan. Mana yang darurat, ya tidak Pak ya? Ya, karena semua sama-sama darurat. Ketika misalnya melahirkan dengan pendarahan, harus darurat juga itu. Begitu orang kecelakaan. Jadi kita bagaimana dari pihak UDD bisa memenuhi dua-dua ini. Seperti itu kita hubungi keluarganya kah, atau mungkin kita lihat stok darah di UDD, kalau memang misalnya ada kita penuhi semua. Jadi ada yang didahulukan, ada yang seperti ini itu. Tadi disampaikan bahwa bisa juga mungkin dari pihak keluarga mendonorkan darahnya. Ini apakah ada kendala sehingga mungkin pihak keluarga itu juga mau mendonorkan darahnya, jangan mungkin karena takut ataupun juga enggan, alasan belum pernah donor darah, biasanya kan seperti demikian Pak Amsar. Iya, jadi
Sekarang seperti begini, maksudnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita kan ada 4 golongan darah ini. Ketika misalnya contohnya dia butuhkan darah B, terus ternyata ke UDD, ternyata stoknya tidak ada. Nah, tentunya untuk memenuhi itu kita hubungi keluarganya. Ada yang sama dengan nanunya. Kan biasanya kalau keluarga pasti sama golongan darahnya. Nah, kemudian bersedia tidak didonorkan. Kalau bersedia kita ajak kemari untuk donor darah. Tapi ada juga biasanya yang tidak bersedia, Pak ya? Kalau selama ini ada juga beberapa, tapi alhamdulillah untuk ini tidak sebanyak itu ya. Iya, biasanya alasannya tidak mau karena apa ini Pak Amsar? Tadi takut suntik, kemudian baru pertama kali dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan edukasi yang diberikan oleh teman-teman di ODD, alhamdulillah mau. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Yang pasti kita berharap agar stok darah ini memang selalu bisa tercukupi sehingga kebutuhan apapun di rumah sakit semuanya bisa terpenuhi ya. Ya, kita upayakan seperti itu. Iya. Baik, saya ke Bung Dedi lagi nih. Bung Dedi selaku Ketua Wahda Peduli di Kabupaten Toli-Toli. Yang namanya peduli ya, apapun itu pasti akan selalu peduli termasuk ketersediaan stok darah. Nah, selain tadi mengajak teman-teman, kemudian juga keluarga, bahkan juga ada grup khusus juga yang sudah dibentuk. Nah, untuk lebih memotivasi lagi masyarakat kita, teman-teman kita, khususnya untuk generasi muda. Bagaimana tadi disampaikan oleh Bu Dokter bahwa kita ingin tentunya orang-orang muda juga ikut berdonor. Nah, ini apakah Bung Dedi juga selaku Ketua Wahda Peduli ini mau mengedukasi khususnya untuk pelajar-pelajar, ayo kita berdonor? Baik, kalau yang saya lakukan, ya saya tidak lihat ke orang lain, tapi apa yang saya lakukan. Saya lebih condong memberikan pemahaman terkait dengan apa yang mereka dapatkan ketika mereka mendonorkan darahnya, lebih kepada manfaatnya, sehingga ketika kita sampaikan manfaat yang mereka dapatkan, itu secara otomatis mereka itu akan bersedia, ya, karena ini kan manfaatnya untuk mereka. Tapi kalau kita berikan pemahaman terkait dengan hal-hal ini, pemahaman saya, mereka kadang masih kurang menerima. Tapi ketika ternyata ini bermanfaat sama saya, itu lebih masuk akal di mereka, sehingga itu yang saya lakukan. Seperti itu. Iya. Jadi mau juga mengajak kepada generasi muda begitu ya. Jadi setelah tahu sebenarnya ini manfaatnya besar begitu ya. Jadi mereka lebih termotivasi. Ya kan memang begitu, seperti itu. Orang-orang kan kebanyakan lebih melihat apa untungnya. Itu yang kita jual, apa untungnya untuk mereka, sehingga itu dapat menarik mereka untuk melakukan donor darah ini. Seperti itu, Bu Ani. Iya. Baik, pendengar dan juga penonton RRI.net masih terkait dengan mengantisipasi bencana kekurangan stok darah khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Berbagai langkah sudah dilakukan oleh pihak UDD. Saya kembali lagi ke Bu Dokter. Tadi sudah mengedukasi juga, sudah mengajak masyarakat kita, bahkan juga sudah ada pesan WA yang sudah disampaikan kepada masyarakat luas kita. Ke depan, apa sebenarnya program UDD sendiri untuk lebih memotivasi masyarakat agar mau mendonorkan darah sehingga kebutuhan stok darah ini bisa tetap selalu tercukupi, Bu? Ya, jadi untuk ke depan kami akan tetap terus melakukan kegiatan-kegiatan ini, mungkin volumenya yang diperbanyak gitu ya. Jadi bukan hanya di anak SMA, kami akan datang ke anak yang lebih muda lagi nih, ke SMP. Jadi kan mungkin belum umurnya untuk donor, tapi paling tidak mereka sudah terpapar dengan informasi apa pentingnya untuk donor darah gitu. Kemudian kami juga lebih aktif lagi di Instagram. Jadi kami menggunakan sosmed untuk menjangkau anak muda nih ya. Kalau untuk Toli-Toli saya melihatnya kebanyakan mereka menggunakan sosial media Instagram. Kalau untuk ibu-ibu kebanyakan sih Facebook ya. Facebook juga kami punya, tapi ini lebih mendorong di Instagram. Kemudian kami juga melaksanakan MOU dengan beberapa instansi. Jadi kalau tadinya mereka melakukan donor darah hanya pada hari-hari tertentu, hari-hari besar mereka misal ulang tahun, tetapi dengan adanya MOU ini sudah merupakan bukti kesediaan mereka untuk donor darah setiap 2 bulan sekali, paling tidak kayak gitu. Ada sih yang molor 3 bulan, ada 4 bulan. Paling tidak kami sudah memiliki kesepakatan untuk
Oh iya, MOU-nya tidak hanya saat ulang tahun saja, tetapi di luar ulang tahun pun mereka siap. Jadi seperti itu. Jadi tetap kami akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sama di tahun ini, tetapi jumlahnya akan lebih ditingkatkan untuk tahun berikutnya. Iya, jadi juga sudah rencana mau turun ke anak-anak SMP supaya lebih mengedukasi sejak usia dini begitu dok ya, Iya, akan benar. pentingnya donor darah dan juga ada manfaat besar yang bisa kita rasakan. Iya benar, kadang-kala kita cerita sama anak SMP yang sampai informasi ke orang tuanya. Kadang kan anak-anak bercerita ke orang tuanya, ya bisa jadi orang tua yang datang ke UTD. Mungkin tadinya takut untuk donor darah, tapi karena anak cerita bisa jadi datang. Jadi kami harapannya seperti itu. Jadi informasi berikan saja, nanti yang menggerakkan, Allah yang menggerakkan lah kayak gitu, yang datang donor ke sini, paling tidak informasi diberikan dulu kayak gitu. Baik, saya ke Pak Ansar lagi nih. Pak Ansar, apakah pihak UDD sendiri punya jaringan penyedia darah dari masyarakat atau mungkin bagaimana ini Pak Ansar? Iya, kalau untuk jaringan untuk penyedia darah sampai saat ini memang kami seperti yang disampaikan oleh Dr. Siliana tadi bahwa sudah ada MOU dengan beberapa instansi. Kemudian kami kan dari pihak PMI juga sudah pernah ada lakukan PMR, kemudian pramuka, kita kerjasama di situ. Dan kita harapkan seperti yang disampaikan oleh Dr. Siliana tadi bahwa bisa mengajak minimal orang tuanya atau keluarganya untuk berdonor. Dan alhamdulillah untuk MOU itu sudah banyak yang MOU ya, dari angkatan lautnya, kemudian TNI, kemudian Pertamina, baru-baru ini Pertamina, terus pihak bandara, kemudian Pihara juga ada. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang instansi termasuk RRI juga kita berharap seperti itu bisa menjadi secara rutin untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Walaupun saya bukan pada saat hari-hari tertentu yang pada saat ulang tahun, tapi kan untuk donor darah kan 2 bulan. Minimal kita jadwalkan seperti itu. Kemudian juga kami juga berharap dari organisasi-organisasi masyarakat, ya contohnya seperti Wahda ini. Kan kalau untuk organisasi di masyarakat kan banyak. Ada yang mungkin pasar-pasar juga dari organisasi pasar. Ada komunitas juga. Ada komunitas juga, misalnya komunitas yang di sini komunitas lari. Kemudian apa lagi ya? Kita berharap semua seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Tidak terasa pendengar kita sudah berada di penghujung acara. Saya ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya closing statement dari Bu Dokter ya. Bagaimana kita bisa mengantisipasi bencana untuk kekurangan stok darah ini bisa diatasi. Silakan, ada hal-hal yang disampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar setia RRI Toli-Toli. Baik, untuk masyarakat ya, saya menghimbau ayo kita bantu sesama, salah satunya melalui donor darah. Jangan takut untuk donor darah, ini manfaatnya sangat banyak, bukan hanya untuk yang menerima, tapi untuk diri kita sendiri. Ini ibaratnya kita melakukan hal baik. Nah, hal baik ini juga akan kembali ke kita sendiri. Jadi sekali lagi jangan takut untuk donor darah. Silahkan datang ke UDD PMI Toli-Toli. Kami siap untuk membantu. Semoga yang datang ke UDD Toli-Toli untuk donor darah itu bisa mengajak orang lain lebih banyak lagi. Iya, jadi saling berbagi, ini loh ternyata manfaat yang sudah saya peroleh ketika donor darah begitu dok ya. Benar. Iya, ke Bung Dedi, silakan Bung Dedi, apa hal-hal yang ingin disampaikan kepada pendengar kita sekaligus juga mengajak masyarakat kita untuk turut serta dalam mendonorkan darahnya. Iya, kalau saya pribadi lebih kepada jaga kesehatan. Ya. Kadangkala niat baik kita sudah ada, tapi fisik tidak mendukung, ya, terkendalanya di situ. Sehingga saya lebih menekankan kepada kesehatan kita. Pada saat kita dibutuhkan, fisik kita sehat, kita bisa mendonorkan darahnya. Seperti itu, Bu Ani. Iya, jadi lebih ke pesan kesehatan untuk menjaga tubuh dan juga tentunya kesehatan kita sehingga bisa berdonor kapan saja begitu ya. Saya ke Pak Amsar, silakan, apa hal-hal yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, masyarakat kita agar termotivasi mendonorkan darahnya sehingga stok darah di Kabupaten Toli-Toli ini selalu tercukupi. Ya, dengan donor darah kita beramal. Kemudian dengan donor darah kita sehat, mereka selamat. Jadi apa yang kita sudah kita donorkan, kita akan sehat, dan yang kita donorkan pasiennya, mereka selamat.
Saya kira itu saja kita. Baik, terima kasih ketiga narasumber kita, Ibu Dr. Suryani, kemudian juga Pak Amsar, Bung Dedi yang sudah bersama RRI dalam program Dialog Kentongan sore hari ini. Setetes darah kita sangat begitu bermanfaat, khususnya bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selain manfaat dari segi kesehatan yang bisa kita dapatkan, kita juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Toli-Toli. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Maryani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana. Demikianlah telah kita ikuti Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana Pro 1 RRI Toli-Toli.